Om Swastiastu, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irna bisa kembali menjumpai Anda dalam obrolan budaya. Bagi masyarakat Hindu Bali, lontar tidak hanya sebagai tradisi dan produk budaya Bali, namun sebagai cerminan dan bukti historis peradaban Bali di tengah pesatnya perkembangan teknologi di dunia. Untuk itu, lontar menjadi penting untuk dilestarikan di kehidupan masyarakat Bali. Dikenal sebagai salah satu museum lontar tertua di Bali, Gedong Kirti adalah perpustakaan lontar yang ada hanya satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia. Berlokasi di Jalan Veteran, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Gedong Kirti menyimpan ribuan koleksi lontar Bali kuno. Nah, seperti apakah pelestarian lontar tempat gedung penyimpanan lontar UPTD Gedong Kirti Buleleng? Saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Kepala UPTD Gedong Kirti Buleleng, Ibu Dewa Ayu Putu Susilawati SSM Hum. Om Swastiastu, Ibu Dewa Ayu. Om Swastiastu. Dan saya juga sudah bersama dengan Ketua Koordinator Penyuluh Bahasa Bali, Bli Putu Pertamayase SPD MPD. Om Swastiastu, Bli Putu. Om Swastiastu. Dan juga ada peserta dari Nyurat Lontar, Putu Putri Diana Pratiwi, dan peserta ngetik Bali Simbar, yaitu Dewa Made Ardike. Nah, seperti apakah obrolan kami? Kami akan berbincang sesaat lagi. Baik, bersama obrolan budaya RRI Net, kami langsung bertanya, kita akan ngobrol sama Ibu Dewa Ayu tentang Gedong Kirti. Boleh diceritakan nggak Ibu, seperti apa upaya inventarisasi dan penataan lontar yang ada di Gedong Kirti? Baik, terima kasih. Jadi memang kami ini adalah memang museum lontar tertua dan museum lontar yang ya mudah-mudahan lah ini cukup lengkap koleksi kami. Jadi memang untuk menjaga apa yang kita miliki sebagai warisan budaya lontar ini, maka kita memang melakukan berbagai upaya, diantaranya itu dengan konservasi. Jadi konservasi yang kami lakukan ini ada dua, dalam arti secara fisik dan secara non fisik. Artinya konservasi dalam arti fisik adalah bagaimana kita membersihkan lontar, terus kita membuat upaya preventif agar lontar tidak rusak, dan kemudian juga kita lakukan juga pembersihan dengan menggunakan bahan-bahan yang cukup alami seperti minyak serai, kemudian juga dengan kemiri bakar. Itu seperti itu. Dan yang dengan non fisiknya konservasi yang dilakukan itu juga mungkin lebih kepada kita perlindungan atau pelestariannya kita lakukan digitalisasi lontar. Jadi itulah upaya kami untuk melindungi, melestarikan, dan mudah-mudahan juga lontar ini bisa kita manfaatkan. Astungkare. Nah, kalau tingkat kunjungan ke museum sendiri Bu seperti apa?
Ya, kami bersyukur bahwa tingkat kunjungan museum kali ini saat ini di Museum Gedung Kirtia itu semakin tahun semakin meningkat. Masyarakat sudah mulai banyak tahu tentang Gedung Kirtia dan juga bersyukurnya mereka juga sudah ada keinginan lah ya untuk tahu tentang Gedung Kirtia. Jadi kita meningkat, memang di saat harus diakui bahwa di saat Covid kita tidak terlalu banyak, di bawah 1.000 per tahun, tapi untuk tahun-tahun berikutnya kita hampir mencapai 6.000 per tahun. Luar biasa. Yeah. Jadi apakah memang ada strategi branding, Bu? Misalnya untuk meningkatkan daya tarik wisatawan atau pengunjung, mungkin ada program-program yang dilakukan dari Museum Gedung Kirtia, mungkin kayak masuk ke sekolah atau kampus, ada pameran juga atau ada lomba-lomba atau seperti apa? Kita memang melakukan berbagai upaya untuk bisa mengenalkan Gedung Kirtia kepada seluruh masyarakat, baik seluruh lapisan masyarakat lah ya. Memang kita melakukan berbagai kegiatan. Jadi kita memang betul tadi yang dikatakan bahwa kita melakukan pameran. Kita melakukan pameran yang kita sesuaikan dengan kondisi saat terjadi, ataupun memang yang benar-benar apa nih yang di masyarakat emang dibutuhkan gitu. Contohnya pada tahun 2021 pada saat kita lepas dari Covid, kita lakukan kegiatan pameran USADE. Jadi bagaimana sebenarnya empon-empon atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan itu sudah tertera di dalam lontar, itu kita pamerkan dan itu juga cukup ampuh untuk bisa melawan Covid. Kemudian kita melakukan pameran pertanian gitu kan, kemudian pameran prasi. Kenapa kita juga lakukan itu? Karena pameran prasi itu kan dalam arti bahwa selama ini orang tahu bahwa di lontar itu hanya tulisan. Ya, tapi sebenarnya bahwa ada seni tersembunyi dan yang luar biasa itu kita bisa menggambar atau menceritakan satu peristiwa itu dengan tulisan dengan gambar yang ada di lontar tersebut. Jadi hasil dari yang dibuat beberapa, kalau boleh dikatakan Bu, boleh cerita sedikit nggak lamanya sudah ada berdiri Gedung Kirtia ini? Dari, maksudnya sejarahnya? Iya, sejarahnya. Oh ya, kalau sejarahnya ini sudah cukup lama ya, hampir 1 abad sih. Sebenarnya kalau kita mungkin cerita sedikit ya sejarahnya. Boleh, Bu, boleh. Kalau kita bicara tentang Gedung Kirtia, kita tidak lepas dari dua tokoh ya, F. Alifring dan Dr. Van der Tuuk. Jadi memang beliau itu sangat concern untuk mengumpulkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bali, khususnya di Singaraja ini. Kemudian dengan ketertarikan itu disupport juga sama rekan-rekannya seperti LJJ Karen, Dr. Goris, kemudian Dr. Suterheim, kemudian Dr. Pubacaraka, itu dengan pijet juga itu mereka akhirnya melakukan satu pertemuan di Kintamani dan dari hasil pertemuan itu lahirlah sebuah yayasan yang atau mungkin dalam bahasa Belanda disebut dengan Stichting. Nah dari hal tersebut kemudian lahirlah yayasan yang bernama Stichting Liefring van der Tuuk. Nah atas saran Raja Buleleng Gusti Putu Jelantik kemudian ditambahkan Kirtia, jadi Kirtia Liefring van der Tuuk dan itu kemudian dibuatlah sebuah gedung ya, itu pada tanggal 2 Juni 1928. Nah, karena sudah banyaknya koleksi, maka dibukalah untuk umum itu tanggal 14 September 1928. Baik. Dan 14 September itu menjadi hari jadi Gedung Kirtia. Wow, luar biasa ya. Berarti memang kebanggaan tersendiri buat siapapun ya, terutama buat kami yang memang berasal dari Buleleng, tapi nggak kenal Gedung Kirtia, waduh sayang banget. Baik, nah ini untuk Ibu Dewayu lagi nih masih ya, apakah ada upaya atau kolaborasi dengan seniman atau komunitas untuk Gedung Kirtia ini semakin luas nanti biar banyak yang lebih tahu atau seperti apa? Baik, secara tidak langsung ya, bahwa kami kan melakukan kegiatan mungkin tadi saya tambahkan bahwa anggaplah ini sebuah branding ya. Kami melakukan kegiatan yaitu museum masuk sekolah, kemudian kami melakukan atau membuat lomba-lomba yang terkait dengan tradisi ya, mungkin pionirnya pada saat bulan bahasa, tapi selain itu pun kami melakukan lomba-lomba reguler dan itu juri-juri dan pembina itu semua memang dari komunitas-komunitas atau budayawan yang memang kompeten di bidangnya. Ya, kemudian juga kami juga dalam upaya pelestarian itu juga kami mengajak siswa-siswa SMP untuk ayo kita belajar bersama di museum cara menulis dan di atas daun lontar dan itu juga narasumbernya juga kita ajak budayawan-budayawan. Jadi secara tidak langsung kami sudah lakukan kerjasama itu dan juga secara ilmiah juga kami kerjasama dengan dosen-dosen dari beberapa
universitas atau perguruan tinggi yang ada di Bali untuk mengkaji secara mendalam lontar yang ada di Gedung Kirtia ini. Wow, baiklah. Baiklah, untuk itu pemirsa RRI Net dan juga Anda pendengar, kami langsung sekarang menuju Bliputu. Nah, ini penasaran saya juga Bliputu nih, jujur saja ya, untuk upaya konservasi dan identifikasi lontar ini serta menentukan jenis-jenis lontar nih, kalau boleh dikatakan Bliputu adalah saya koordinator penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali yang bertugas di Kabupaten Buleleng. Nah, pengen tahu dong Bli, ini sarana yang diperlukan dalam upaya konservasi kalau dari Blinya? Kalau secara teknis perawatan naskah lontar itu memerlukan beberapa sarana seperti yang disampaikan, mulai dari kuas halus ya, kuas halus untuk membersihkan biasanya permukaan dari luar lontar sendiri, biasanya dari keropaknya kalau dia dalam bentuk keropak yang seperti ada di Kirtia, kemudian di dalamnya kalau dia tersimpan tidak dalam kondisi ruangan tertutup, maka pasti akan banyak debu, terutama yang ada di masyarakat seperti itu. Kemudian sarana lain ada yang namanya lap halus atau lap, bisa diganti dengan kapas atau tisu. Kemudian sarana yang lain bisa menggunakan alat-alat konservasi, jadi biasanya berupa minyak sereh, itu ekstrak kemiri, dan minyak sereh ini sudah tercampur alkohol biasanya. Itu biasanya untuk perawatan jangka panjang yang mampu merawat naskah menjadi umurnya lebih panjang dan membersihkan dari bakteri ataupun serangga-serangga kecil seperti itu. Oke, ini kan ngobrolin soal tadi disampaikan oleh Bliputu bahwa jika ada yang ditemukan di masyarakat gitu ya, lontar yang ditemukan di masyarakat apakah ada? Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Dalam mengidentifikasi lontar itu apakah langsung terjun ke masyarakat atau memang ada informasi terlebih dahulu atau memang sosialisasi terlebih dahulu nih kalau dari Bliputunya nih? Iya. Pertama, jadi selain lontar yang ada di Kirtia ini, masyarakat sendiri mempunyai koleksi pribadi biasanya. Ada koleksi puri, koleksi geria di Merajan, dan ada yang perorangan. Nah, kita, saya dan teman-teman penyuluh bahasa Bali yang ada di Buleleng dan di seluruh Bali bertugas di masing-masing desa. Nah, kami melakukan awalnya sosialisasi bagaimana perawatan lontar yang seharusnya yang membuat lontar itu bisa menjadi umurnya lebih panjang, lebih awet dan bisa diwariskan ke generasi. Kemudian informasi sosialisasi ini tentu bersinergi dengan pihak-pihak desa, dari prejuru desa adat biasanya, kemudian Pak Mekel dan tokoh-tokoh atau budayawan sendiri. Nah, baru dari informasi itu masyarakat ada yang melapor bahwa punya koleksi lontar yang rata-rata sama sekali belum tahu isinya dan belum pernah dibersihkan. Jadi karena ada berbagai pandangan, mulai dari ada ketakutan, tidak paham, dan banyak lagi alasan seperti itu. Berarti itu termasuk tantangan tersendiri ya buat Bliputu dan tim ya? Itu salah satu tantangan yang cukup berat karena bagaimana benda yang disucikan, dijaga oleh masyarakat, kami dikasih kepercayaan untuk ikut merawat warisan yang ada di keluarga itu sendiri, dan kami tentu membawa misi untuk penyelamatan. Jadi konservasi dan identifikasi kepada masyarakat di seluruh Bali bagaimana pentingnya lontar atau naskah-naskah yang diwariskan, karena itu merupakan pengetahuan. Betul, dan hitungannya adalah sesuatu yang berharga lah ya. Bliputu ya, sangat berharga. Iya. Nah, tadi kan juga dikatakan bahwa itu tantangannya, tapi yang pasti pengen tahu juga berapa lama durasi ketika diidentifikasi, akhirnya dibersihkan, konservasi, sampai akhirnya benar-benar ketahuan bahwa oh ini adalah lontar yang sangat seperti apa gitu, penentuan dari lamanya lontar itu ada atau seperti apa gitu. Iya. Jika untuk durasi waktu ini sangat beraneka ragam. Dalam artian tergantung kondisi naskah. Jadi Tiang dan saya dan teman-teman biasanya ada observasi dahulu. Observasi, misalkan ada masyarakat yang melapor, saya punya koleksi Pak
jumlahnya sekian. Kita foto dulu ya, kita foto dalam artian kondisi tampilan Seperti luarnya. apa? Oh, ternyata misalkan naskahnya itu cukup rusak dalam artian sudah tercecer. Nah, sehingga perlu nanti ada waktu untuk merapikan kembali. Sebelum dirapikan tentu dibersihkan. Nah, dibersihkan ini biasanya kita kerja tim. Jadi teman-teman penyuluh bahasa Bali ketika ada permintaan atau laporan dari masyarakat, kita tidak bisa kerja 1-2 orang. Jadi biasanya kita membentuk bidang-bidang ya atau bage yang rata-rata di kecamatan sudah kita bentuk. Minimal di kecamatan itu 50-100% turun. Misalkan di Buleleng ada kecamatan Buleleng biasanya ada 29 teman-teman yang bertugas. Ketika lontarnya mencapai 50 misalkan, kira-kira pasti semua orang ini turun. Nah, rata-rata itu 1-2 hari. Start dari jam 9 pagi, selesai kira-kira jam 5 atau jam 6. Karena membersihkan, mengkonservasi itu butuh waktu memang. Bayangkan kalau satu halaman, satu cakap lontar, geguritan misalnya, atau kekawin yang bisa lebih dari 100 helai. Kita bersihkan satu helai atau satu lembar itu bisa 5 menit katakan. Jadi kalau dikalikan dengan jumlah halaman dan jumlah naskah, itu durasinya memang perlu berhari-hari. Bahkan ada dulu satu masyarakat yang kita rawat lontarnya hampir 1 minggu. Kita di sana, ya. Karena terlalu banyak koleksi dan kondisinya. Jadi baru mengidentifikasi. Kita harus baca dulu. Karena untuk mengidentifikasi setelah sudah bersih lontarnya baru bisa kita baca. Karena kalau masih kotor otomatis kita tidak bisa baca. Setelah dibaca baru kita bisa kategorikan atau klasifikasikan. Seperti yang ada di Kirti, kurang lebih ada 7 klasifikasi yang ada jadi kita kelompokkan ke sana. Baik, yang jadi penasaran saya juga untuk mengenal tahun pembuatannya itu bisa dilihat dari penampakan luarnya. Oh, apakah udah mulai tidak terawat, udah banyak berdebu atau seperti apakah? Apakah memang ada tanda bahwa pembuatan tahunnya itu di sebelah mananya gitu? Oh ya. Untuk penanggalan namanya, penanggalan naskah ya, dalam form identifikasi yang Tiang sampaikan. Jadi hasilnya yang diidentifikasi itu kita buatkan katalog nanti. Misalkan ada ketika satu peti ya, kita dicek, oh ternyata ada 20 judul. Jadi 20 judul itu kita buatkan form katalog berisi informasi singkat tentang kondisi naskah di setiap judul. Yang nantinya masyarakat biasanya kalau tidak bisa membaca lontar, tidak bisa membaca aksara Bali, di luarnya itu kita isi stiker, tulisan atau kode. Nah, informasi jadi nanti masyarakat ketika mau mengambil salah satu judul lontarnya tidak bingung. Nah, dengan membawa form ini kita bisa tahu kondisinya. Misalkan ada satu judul tentang warige misalnya. Oh, warige ini ada 50 halaman. Ternyata halaman 30 rusak atau hilang. Jadi kita memang harus baca dulu. Kemudian informasi singkatnya ketika tadi berkaitan dengan penanggalan, biasanya di beberapa naskah itu di akhir jadi itu ada penanggalan. Biasanya ada puput sinurat bahasanya. Puput sinurat itu selesai dikerjakan atau selesai ditulis. Tetapi banyak juga naskah yang memang tidak disebutkan oleh penulisnya, pengarangnya, jadi tidak ingin menyebutkan tahun. Atau ada juga yang disebutkan dengan angka Chandra Sengkala dan Surya Sengkala. Jadi kode ataupun saka yang pada saat ditulis itu. Jadi menggunakan tahun saka, bukan tahun Masehi rata-rata. Baik. Kalau begitu saya kembali lagi untuk Anda pemirsa RRI Net Budaya, saya kembali lagi ke Ibu Dewa Ayu. Ini adalah di tahun digitalisasi seperti saat ini, apakah penggunaan medsos atau inovasi di era digital ini melibatkan generasi milenial juga untuk Gedong Kirti ya, Bu? Iya, sebenarnya kita melibatkan ya, dalam arti begini, bahwa banyak saat ini anak-anak muda itu yang datang ya, saya belum bicara digitalisasinya dulu. Baik. Tapi untuk bagaimana di zaman IT ini gitu kan, mereka banyak menggunakan Gedong Kirti untuk ngevlognya mereka. Kemudian untuk digitalisasi memang kami sendiri saat ini memang sudah melakukan itu dan kami sudah memiliki web
untuk itu Baik. informasi Gedung Kirtie. Di situ kami masukkan berbagai aktivitas kegiatan kita dan dan lontar-lontar yang kita miliki. Seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan kita tentunya pastilah di kita kita share ke medsos, ya mau di Facebook, Instagram dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini berarti untuk upaya untuk memperkuat identitas Museum Gedung Kirtie ini seperti apa, Bu? Ya, kalau kita bicara identitas, sebenarnya memang Gedung Kirtie itu sebenarnya sudah seperti sudah seperti ininya Singaraja ya, kayak icon ya seperti ikonnya Singaraja. Jadi kita perkuat itu ya dengan berbagai kegiatan, kita dengan berbagai publikasi, ya kan, dengan terus berbagai promosi seperti itu sih yang kita lakukan. Baik. Banyak hal sih yang kita lakukan untuk bisa benar-benar mengenalkan Gedung Kirtie ini. Baik, jadi kalau ke depannya seperti apa Bu maunya? Kedepannya ya kalau kedepannya sih sejujurnya bahwa saya menginginkan bahwa ketika orang datang atau mengenal Buleleng itu selama ini kan pasti yang kenal Buleleng Lovina kan seperti itu ya. Saya ingin bahwa suatu saat masyarakat yang mudah-mudahan ya bisa mereka tahu Buleleng atau mereka kenal Buleleng itu mereka teringat Gedung Kirtie. Gitu dimanapun gitu kan, seperti itu, maunya seperti itu. Baik, Astengkara Bu ya. Ya semoga itu menjadi ikonnya benar-benar Buleleng yang benar diingat langsung bahwa Gedung Kirtie adalah tempat museum yang memang adanya cuma satu nih. Benar. Cuma satu gitu loh. Kenapa gitu? Harus tahu nih, harus mampir seperti itu ya. Yes, baik, kita kembali lagi ke Beli Putu nih, karena memang kalau ngomongin soal antusiasme generasi muda dalam menekuni lontar, menurut pandangan Beli Putu nih, baik menulis, nyurat aksara Bali maupun ngetik seperti apa saat ini? Iya, untuk saat ini memang saya dan teman-teman di penyuluh tugasnya ada yang pertama itu. Jadi membumikan bahasa Bali. Jadi bahasa sastra dan aksara. Jadi tidak hanya tradisi menulis saja. Tetapi dalam hal lontar kemudian menulis aksara Bali itu ada tingkatan memang. Jadi lontar itu biasanya dikenalkan dari tingkatan anak-anak sudah bersekolah di SMP. Nah, sebelum menulis lontar tentu murid atau anak-anak generasi muda kita harus paham dulu aksara Bali yang notabene kita belajar di kertas. Hanya cara itu kita tulis. Jadi sangat mustahil anak seseorang bisa menulis lontar kalau dia tidak bisa menulis di kertas. Dalam artian seperti itu latihannya ya. Jadi kalau sudah latihan di kertas, sudah terbiasa menulis, baru kita beralih media ke lontar. Karena menulis lontar kesulitannya sangat lebih tinggi daripada menulis di kertas. Membutuhkan suatu keterampilan, ketekunan, dan yang terpenting adalah konsentrasi. Karena ketika menulis di lontar ada kesalahan itu tidak bisa dihapus. Iya, nggak kenal stipo ya? Iya, tidak kenal stipo. Tidak kenal stipo. Kalau di kertas dengan pensil masih bisa kita hapus gosok atau dengan hilangkan. Iya, betul. Baik. Itu salah satunya. Nah, dan generasi muda kita saat ini memang sudah mulai sudah mulai peduli dengan tradisi menulis, terutama menulis di kertas, kemudian tidak takut menulis di lontar karena kesan-kesan yang magis ataupun ada ketakutan, kemudian ada kesalahan, dan sekarang sudah beralih ke mengetik atau di era digital di komputer sekarang. Luar biasa. Untuk itu, pendengar dan pemirsa RRI Net Budaya, kita akan segera melihat langsung seperti apakah peserta ngetik Bali Simbar dan peserta nyurat lontar yang akan kami ajak Anda untuk mengetahui sesaat lagi.
Masih bersama saya dari Gedung Kirtie Buleleng dan tentunya masih di RRI Net Budaya. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan peserta nyurat lontar, yaitu boleh kenalan dulu siapa namanya? Gak? Baik, nama saya Putu Putri Diana Pertiwi. Sekolahnya di mana kalau boleh tahu? Di SMP Negeri 6 Singaraja. Masih SMP, luar biasa. Ini boleh tahu dong awal mula senang mempelajari aksara Bali atau nyurat di lontar itu kenapa? Saya tertarik dengan bentuk tulisan aksara Bali dari kelas 3 SD. Oke, boleh dilihat di sebelah sini bahwa Putri ya? Putri adalah salah satu peserta nyurat lontar dan ternyata pengen tahu juga seperti apakah alat-alat yang dipergunakan atau yang dipersiapkan untuk menulis lontar seperti apa? Boleh diceritakan kepada pemirsa RRI Net? Baik, yang tentunya pasti ada daun lontar, terus ada pengerupa, lalu selanjutnya ada lungke-lungke atau bantalan untuk menyurat lontar. Lalu ada tingkih yang udah ditunu, dibakar atau dibakar, dan ada dulang, lalu tisu. Oke, jadi seperti apakah prosesnya kita akan lihat langsung. Silakan untuk Putri. Jadi inilah untuk Anda yang sedang menyaksikan RRI Net Budaya kali ini. Putri adalah salah satu peserta nyurat lontar yang masih usia dini ya, masih SMP, tapi luar biasa, sudah bisa membuat nyurat lontar ini, dan inilah cara pembuatannya. Tadi juga sudah disebutkan fungsi dari masing-masing ternyata memang berbeda-beda. Bahan tersendiri itu adalah untuk menahan tulisan dari nyurat lontar ini agar tidak tembus atau sebutannya menahan ya hitungannya ya. Dan kita lihat Putri sedang menulis, nanti kita akan tanyakan apakah arti atau apa maksud dari tulisannya. Luar biasa, itu kecil-kecil padahal, tapi untuk Putri itu gampang sekali sepertinya ya. Dan penuh harus kewaspadaan karena itu adalah menggunakan, kalau boleh dikatakan pisau kecil, tapi khusus untuk membuat surat lontar seperti itu. Sudah sampai mana itu Putri? Oke, lagi sebentar. Kita akan lihat hasilnya seperti apakah Putri membuat nyurat lontar seperti itu ya sebutannya. Baik, luar biasa. Jadi kalau saya boleh sampaikan, Putri sudah menyiapkan kalimat apa yang akan ditulis di lontar, yaitu judulnya Padande Bake, betul? Betul, oke. Jadi Padande Bake ini adalah apa? Cerita atau apa? Cerita, oke, siap. Mungkin awalnya atas judulnya aja ya, kita lihat ya, buatnya ya, seperti apa hasilnya. Padande Bake, baik. Luar biasa, ini adalah sesuatu yang kalau boleh dikatakan adalah tantangan dan pasti ada kesulitan tersendiri. Nah, misalnya seperti apa nih, kalau boleh cerita sedikit, kesulitan atau tantangan paling berat seperti apa nih Putri? Menggunakan pengerupanya. Pengerupa yang namanya ya, oke. Iya. Apa tuh? Harus sesuai dengan besar kecilnya tangan kita. Oke. Kalau pengerupanya terlalu besar mungkin agak kurang nyaman. Oke. Jadi harus sesuai dengan kenyamanan tangan kita sendiri. Oke, siap. Jadi cukup segitu dulu contohnya ya, bahwa seperti itulah. Kasih tahu mungkin ke beli kameramennya seperti apa? Oh, ditebelin dulu, harus perlu proses lagi tebelin sama dikasih kemiri yang sudah dibakar. Kita akan lihat perbandingannya ketika belum diberikan kemiri, tidak terlihat ya. Coba sekolah hasil dari setelah apa penyebutannya? Penyebutan diberikan itu apa namanya? Prosesnya apa? Iya, dihitamkan. Oh, oke, siap. Oke, ternyata prosesnya adalah dioleskan ke lontarnya dan hasilnya luar biasa. Langsung terlihat perbedaannya, tadi kan tidak kelihatan, tapi sekarang sudah kelihatan. Kita akan lap pakai tisu ya, Putri? Iya, oke. Luar biasa, cantik sekali. Wow, amazing ya kalau kita bilang.
Nanti kita tunjukkan hasilnya ketika sudah dibersihkan. Seperti apakah biar pemirsa RRI Net Budaya bisa melihat langsung hasil karya dari Putri. Jadi penasaran nih, kita bakal ngobrol lebih lagi. Apakah Putri? Silakan kasih tahu ke hasilnya. Dekatkan ke kamera. Iya, itu hasilnya. Luar biasa. Jadi kalau ngomongin soal nyurat lontar, emang memang Putri apa nih? Pernah ikut lomba atau hanya tertarik saja? Coba dipegang dulu saya. Jadi pernah ikut lomba? Pernah. Dapat juara? Astungkarya dapat. Kapan? Waktu bulan Februari lalu. Oke, kalau menurut Putri yang paling susah dalam membuat nyurat itu, apakah uger-ugernya atau aturan bakunya atau bahasanya atau seperti apanya? Dalam penggunaan aksara wayahnya. Kenapa? Kenapa kamu menganggap paling susah? Karena masih bingung dalam penggunaannya. Misalnya kalau pakai sesage di kapan pakai sesage, pakai sesape kapan dipakainya gitu. Oke, kamu kemauan sendiri atau ada dukungan dari keluarga atau dari sekolah juga? Kemauan sendiri. Luar biasa, kemauan sendiri. Nah, motivasinya deh sekarang deh menekuni hal ini apa? Karena disemangatin sama orang tua juga dan ingin berprestasi di tingkat provinsi. Luar biasa Astungkareng ya, sukses selalu. Baik, pendengar, ini baru satu yang Anda ketahui tentang nyurat lontar. Nanti kita akan segera menuju peserta lainnya, yaitu peserta untuk ngetik Bali Simbar. Nah, apakah itu? Sesaat lagi. Pendengar dan pemirsa RRI Net Budaya masih bersama kami, dan tadi sudah kita ketahui bersama bahwa peserta nyurat lontar seperti apakah cara pembuatannya dan hasilnya. Sekarang saya akan berbincang dengan peserta ngetik Bali Simbar. Om Swastiastu, nama lengkapnya siapa kalau boleh tahu? Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Diomada Ardike. Dari sekolah? Dari sekolah SMA Negeri 1 Singaraja. Oke, baik. Nah, ini kan program untuk ngetik aksara Bali. Namanya tadi betul? Iya. Namanya apa? Namanya itu Bali Simbar Dwi Jendre. Oke. Dengan font penyu font Singambara. Oke. Di mana itu buatan dari penyuluh bahasa Bali. Ya. Kalau program ini, kamu sendiri Dewa taunya dari mana? Tentang program Bali Simbar ini? Saya itu taunya dari penyuluh bahasa Bali tentunya. Oke. Di sekolah? Di sekolah saya belum begitu tahu, tapi dari penyuluh bahasa Bali yang memberitahu saya gitu. Oh, kenal dengan salah satu penyuluh bahasa Balinya langsung atau gimana? Penyuluh bahasa Balinya itu pada saat itu datang dari sekolah gitu. Oh, seperti itu. Jadi memang ke sekolah datang dan kamu tertarik? Ya, sangat tertarik. Oke. Kan ngetik aksara Bali ini kan nggak sama dengan ngetik huruf abjad biasa kan. Berarti yang pertama kali harus diketahui nih untuk mungkin teman-teman nanti yang nonton juga ingin tahu seperti apa dari Dewa sendiri, coba. Mungkin kalau untuk mengetik aksara Bali ini kita harus tahu ugak-ugak bahasa Bali tentunya. Uger-ugernya? Ya. Secara jelas atau memang harus pasti nih hitungannya? Kalau bisa sih pastinya. Pastinya gitu. Ya. Oke. Dan itu kalau kamu sendiri berapa lama nih sampai akhirnya kamu bisa gitu? Pada saat itu persiapan lomba juga sampai semingguan itu, sampai bisa. Hanya seminggu? Ya. Luar biasa. Kenapa tertarik awalnya jadinya akhirnya? Ya
Tertariknya itu kan kalau bahasa Bali biasanya aksara terutama itu diketik, maksudnya ditulis. Nah tapi ini diketik gitu, kayak tertarik gitu untuk ikut. Oke. Ya. Kamu sendiri atau ada lagi juga yang lainnya dari sekolah? Saya sendiri kalau dari Luar sekolah. biasa. Dari sekolah yang sekian banyaknya murid ya hanya kamu yang tertarik untuk ikutan ngetik Bali Simber ini? Ya. Luar biasa. Nah kan ikut lomba tadi berarti kan katakan Ya. juara, dapat Ya dapat juara. juara apa? Juara 1 di provinsi. Tepuk tangan boleh nggak sih? Kita senang banget loh, bangga banget. Dan ini kamu ketertarikan ini apakah akan terus kamu lanjutkan seterusnya dan kamu akan berbagi juga ilmunya dengan mungkin kamu punya adik atau punya saudara Ya. atau punya teman sendiri seperti apa? Pastinya saya akan lanjutkan dan lebih memahami lagi aksara Bali tersebut. Gitu. Cita-citanya emang menjadi guru bahasa Bali atau gimana nih? Ya pastinya jadi guru sih, bisa jadi bahasa Bali Oh, juga. oke, baik. Nah, kalau kamu intensitas latihannya seperti apa nih untuk bisa terus memperlancar cara ngetik Bali Simber atau seperti apa maunya? Pada saat latihan itu saya menggunakan metode kayak nge-push, di mana itu saya belajar dengan sejam lalu istirahat dengan 5 menit. Habis itu saya belajar sejam, istirahat 5 menit dan terus begitu. Oke, baik, luar biasa. Nah, kalau apa namanya kedepannya, kalau kamu kan tadi kan mengatakan bahwa baru 1 loh di sekolah kamu dari sekian murid, apakah kamu punya harapan bahwa nanti ada temennya lagi nih yang lainnya nih penerusnya kamu nanti mungkin adik-adik kelas kamu atau seperti apa? Ya pastinya ada harapan agar adik-adik kelas saya juga dapat juara untuk di provinsi agar bisa membanggakan Buleleng tentunya. Astungkara. Ya. Tantangannya dalam mengetik Bali Simber ini apa buat kamu? Tantangan yang paling utama sih itu penginstalan aplikasi ya. Soalnya saya belum begitu mengerti dalam penginstalan aplikasi Dwi Genre ini gitu. Oke, jadi itu PR buat kamu ya? Ya. Berarti kalau selama ini kamu dukungannya dari pihak penyuluh bahasa Bali saja atau dari mana lagi? Dari pihak penyuluh bahasa Bali dan guru saya tentunya. Gitu. Oh pastinya, Ya. Oke. Baik, kalau harapannya kamu deh sekarang deh ke depannya untuk aksara Bali, terutama untuk kamu yang mungkin, ini kan hitungannya baru ya, baru berapa lama nih menekuninya kalau boleh katakan? Udah ada 1 tahun sih. 1 tahun ya, dan Ya. sekarang udah kelas? Udah kelas 11. Oke, berarti masih ada lah ya waktu kedepannya masih belajar dan belajar. Ya, Tapi harapannya ada. pasti dong ada dong untuk kamu sendiri secara pribadi apa yang kamu dapatkan dari apa yang kamu pelajari ini? Harapan saya untuk mungkin kaum muda dan adik kelas saya itu Iya. agar bisa menekuni bahasa daerah terlebih dahulu dan bisa menjadi lebih hebat gitu dan bisa menjadi juara. Oke, baik. Astungkara semoga ya. Dan Ya. kalau kamu kan udah bisa buat ini, apakah nanti kamu mau bikin kayak cerita secara pribadi bahwa tapi dengan versi seperti ini ya mengetik. Kalau sekarang kan buatannya seperti apa? Apakah sudah ditentukan kan? Seperti kamu bilang sini bulan kuning ini kan memang sebuah cerita. Ya. Iya, tapi kalau nanti siapa tahu kamu ingin membuat seperti itu, tapi karya sendiri apakah bisa? Astungkara bisa. Astungkara bisa. Baik. Baik pemirsa RRI Net Budaya, demikianlah obrolan saya dengan Dewa Made Ardike. Betul, yaitu dari peserta ngetik Bali Simber. Dan kita akan berbicara lagi dengan narasumber kami yang lainnya yaitu bersama Ibu Dewa Ayu dan Bli Putu sesaat lagi. Pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, kalau tadi Anda baru saja menyaksikan cara menulis lontar dan juga mengetik Bali Simber. Saatnya kita bertanya dengan Bli Putu dulu, kalau begitu Bli Putu, cara proses dari lontar tersebut, kalau ditemukan di masyarakat, apakah media penyimpanannya seperti apa? Ya, tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Jadi proses menulis lontar itu dari awal beberapa aksara atau naskah yang sudah ditulis. Tentu melalui beberapa proses. Jadi blanko lontar yang tadi sudah siap ditulis. Pertama kalinya itu harus ada proses pengolahan sebenarnya. Jadi ketika daun lontar baru dipetik mengalami beberapa proses mulai dari pemotongan, pengukuran, kemudian ada yang namanya pengolahan agar memang siap.
ditulis seperti kertas atau seperti belangko yang sudah tadi kita saksikan. Nah, untuk di masyarakat sama lontarnya seperti itu, tetapi ada dua jenis ya. Yang pertama lontar berbentuk embat-embatan namanya, yang masih ada batangnya. Jadi lontar itu embat-embatan, di sini juga ada di Kirti koleksinya. Itu biasanya belum mengalami proses yang sama seperti yang tadi kita tulis untuk lontar yang dalam bentuk lembaran seperti itu. Jadi kalau penyebutannya, kalau di sini nanti juga ada bisa lihat bahwa penyebutannya kalau di sini keropak ya. Iya. Keropak. Media penyimpanan. Media penyimpanannya. Medianya yang kita saksikan di Gedung Kertie sudah semua menggunakan keropak. Tetapi koleksi yang di masyarakat itu tidak semua. Tidak semua menggunakan keropak, sehingga rentang untuk kerusakannya cukup tinggi. Jadi ada yang diikat menggunakan kain, ada yang menggunakan kardus, bahkan ada yang dibiarkan begitu saja dengan seperti anyaman itu, sokasi itu digunakan dan ditaruh di atas biasanya. Jadi di atas plafon atau di atas lemari gitu. Jadi rentang kena debu seperti itu. Nah, juga harus diketahui oleh pemirsa RRI Net Obrolan Budaya bahwa di lontar itu tidak hanya bisa menulis ya, tapi juga ada gambar. Benar sekali. Seperti nanti Anda jika ada waktu mengunjungi Gedung Kirtie Buleleng, Anda akan lihat ada bentuk tulisan dan juga ada bentuk gambar. Seperti apa, Bli Putu, penjelasannya? Iya, jadi tradisi menulis aksara Bali di daun lontar itu memang sudah sejak dulu. Diiringi juga dengan tradisi menggambar. Jadi dalam Bali atau dalam lontar itu disebut dengan prasi. Prasi ini gambar atau dalam kekinian itu seperti komik. Gambar yang bercerita, biasanya lelampahan. Lelampahan itu kategori pewayangan ya. Dalam artian ada yang namanya seperti Ramayana, ditulis kalau dalam keguritanya atau dalam kidungnya atau dalam kekawinnya dia narasi, tetapi dalam prasi itu dalam berupa cerita bergambar. Jadi digambar sosok Sitanya, sosok Ramanya, bagaimana detailnya digambar seperti itu, sehingga ini jauh lebih kesulitannya lebih tinggi daripada menulis aksara saja, karena di situ ada percakapan juga kadang-kadang ditulis. Ada percakapan Rama dengan Sinta atau ada seperti narasi saja. Misalkan Dewi Sita atau Rahwana. Nah, itu ada ditulis juga, tetapi yang lebih sulit adalah menggambarnya seperti itu. Mungkin juga ada pemirsa RRI Net Obrolan Budaya yang juga memiliki lontar. Lebih baik seperti apa cara penyimpanannya agar awet seperti itu, Bli Putu? Untuk media penyimpanan nanti disarankan dalam ruangan yang tertutup. Tetap yang tertutup. Dan tidak kena air, diusahakan kena air, karena kalau kita di Bali biasanya ada maturan, mebanten, kena percikan tirte, itu lontar sangat rentan kena air, cepat rusak. Kemudian untuk di dalam keropak, kalau seperti di Kirtie, nanti bisa diisi dengan silika gel atau dengan kapur barus agar serangga atau insektisida itu tidak mampir ke sana atau tidak ke dalam lontar. Biasanya kalau di luar itu rentang dengan tadi ada serangga, kemudian ada tikus biasanya. Sehingga kalau dengan silika gel atau kapur barus bisa diisi, itu akan baunya cukup menyengat sehingga tidak dicari dengan serangga seperti itu. Kalau ditemukan nih, siapa tahu ada masyarakat yang masih ragu-ragu nih untuk hitungannya ngasih tahu ke pihak penyuluh bahasa Bali bahwa ingin dong diamankan, boleh nggak sih menghubungi siapa nih kalau misalnya ada pihak masyarakat yang ingin diamankan lontar yang dimiliki oleh keluarga seperti itu? Iya, untuk diamankan dalam hal ini perawatan ya, perawatan karena kita langsung perawatannya di masyarakat, jadi tidak mengambil lontar itu dibawa pulang atau dibawa ke kantor, jadi perawatannya murni di tempat, disaksikan, kemudian kita mengedukasi masyarakat agar dia nanti juga bisa merawat lontarnya. Kita memberikan contoh bagaimana cara penyimpanan, membuka lontarnya, membacanya yang halaman depan, halaman awal, akhir, dan teori membaca, kemudian penyimpanan, dan terakhir ketika masyarakat ingin tetapi masih ada ketakutan, terutama dalam koleksi-koleksi di pribadi, tentu yang pertama kami sangat siap. Asalkan memang masyarakat sendiri sudah terbuka
terbuka dan apapun isinya nanti tidak menjadi dasar untuk diperdebatkan, dalam artian biar tidak memicu konflik. Karena kalau biasanya koleksi keluarga atau di dadia, pasti seluruh dadia harus sepakat dulu anggota keluarga untuk dirawat. Dan kalau bisa seluruh anggota keluarga menyaksikan, karena kami sendiri tidak ada akan mengambil berapa, misalkan lontarnya 30, kami bilang 10 gitu, tidak. Jadi catatan pentingnya adalah aman. Aman semuanya, maksudnya aman bahwa lontarnya akan dirawat dengan baik, aman tidak akan diambil. Betul, seperti itu betul. ya. Tetapi kalau masyarakat tidak mampu merawat atau menjaganya, kami dari Penyuluh Bahasa Bali, terutama dari Dinas Kebudayaan Provinsi, siap merawat. Ditaruh dari koleksi kami di pusat dokumentasi dan kebudayaan di kantor, kemudian di Kirti sendiri juga siap untuk misalkan menambah koleksi di sini. Diserahkan ke ibu. Iya, untuk dirawat. Ada ininya nggak Bu, ada aturannya tersendiri nggak? Maksudnya ada kayak perjanjian atau apa gitu? Untuk pas penyerahan untuk misalnya itu, ya biasanya kan kita kan ada tanda terima. Maksudnya kalau misal lontar ke gedung Kirti, ya ada tanda terima. Dan sebenarnya juga untuk untuk concern kita melestarikan atau melindungi lontar, itu artinya kita semua juga ya berkolaborasi, baik dari penyuluh dan kami juga seperti itu. Baik, ini karena tidak terasa ya Beli Putu dan juga Ibu Dewayu, mungkin ada yang ingin disampaikan sekaligus sebagai closing statement, catatan penting dari apa yang kita bahas untuk kali ini. Dari Ibu Dewayu dulu silakan mungkin untuk pemirsa RRI Net Obrolan Budaya. Terima kasih. Jadi Gedung Kirti dan koleksinya ini merupakan kekayaan warisan budaya bangsa yang luar biasa. Dan sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai anak bangsa untuk turut serta melindungi dan melestarikan. Dan harapannya juga bahwa pengetahuan yang tertera di dalam lontar ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan. Dan juga harapan bahwa Gedung Kirti ini karena merupakan kekayaan budaya bangsa ya, warisan budaya bangsa, maka diharapkan bahwa pengunjung atau masyarakat sering-seringlah atau mengagendakan untuk berkunjung ke Gedung Kirti. Dan juga mudah-mudahan juga bahwa seluruh masyarakat dimanapun berada bisa mengetahui dan juga akan selalu mengingat bahwa Gedung Kirti, bahwa di Buleleng bukan hanya ada destinasi wisata lainnya, tapi Gedung Kirti ini selain jadi museum lontar yang luar biasa, bisa juga menjadikan destinasi wisata pendidikan yang luar biasa. Terima kasih. Baik, untuk Beli Putu, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Iya, kita kenal bahwa Singaraja kota pendidikan. Jadi sebenarnya dasarnya karena di sini ada perpustakaannya, ada lontarnya, yang merupakan warisan budaya bukan berharga lagi, tetapi tidak ternilai. Kalau menurut pandangan saya pribadi, ini aset yang luar biasa yang orang luar bahkan dari luar negeri ingin ke sini dan mereka sangat jauh ke sini untuk mencari, mempelajari. Kita sebagai orang Bali, masyarakat Bali dan Indonesia secara umum tentu punya tugas mulia, punya kewajiban dan merawat tradisi, kemudian menjaga melestarikan lontar dan kebudayaan Bali yang nanti bisa kita jadikan pengembangan SDM untuk manusia Bali itu sendiri, seperti itu. Baik, luar biasa. Baik, pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, demikianlah RRI Net kali ini untuk Anda bisa ketahui, dan tentunya saya Irna mewakili seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di RRI Net Obrolan Budaya lainnya. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. RRI Net, tonton yang Anda dengar.